Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterangan yang wajib mansub. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya keterangan atau fadlah ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ada yang namanya al-majrurat, kemudian at-tawabi, dan yang ketiga adalah al-mansubat. Jadi keterangan itu ada yang dari kelompok al-majrurat, dan al-majrurat ini ada 2, yaitu jar majrur dan mudhaf ilaih. Kemudian ada yang at-tawabi. At-tawabi ada 4, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Maka tinggal tersisa keterangan yang wajib mansub. Artinya, kalau kita menemukan kalimat dalam bahasa Arab yang bukan umdah itu kita udah bahas ya. Umdah itu kan kalau jumlah fi'liyah adalah fi'il, fa'il, dan juga maf'ul bih. Kalau jumlah ismiyah adalah mubtada dan khabar. Maka kalau kita menemukan kalimat yang bukan umdah, maka dia pasti fadlah. Kemudian sederhananya, kalau kita menemukan kalimat yang dia bukan dari kelompok majrurat, jar majrur atau mudhaf ilaih, bukan juga at-tawabi, na'at, ataf, taukid, dan badal, maka jelas dia wajib mansub. Jadi sederhananya seperti ini. Ini untuk memudahkan kita. Karena yang mansub ini ada banyaknya. Di dalam jurumnya dikatakan al-mansubatu khamsata asyara. Yang dinasabkan itu ada 15. Ya, maka daripada kita menghafal yang 15-nya, pokoknya yang bukan jar majrur, yang bukan mudhaf ilaih, yang bukan na'at atau taukid badal, maka dia wajib mansub. Ya. Nah, lalu apa saja yang wajib mansub? Ada beberapa kedudukan dalam kalimat yang wajib mansub, di antaranya yang akan kita bahas yaitu masdar atau maf'ul mutlaq. Kemudian ada dzarab zaman, ada dzarab makan atau keterangan tempat ya, atau keterangan kondisi, keterangan waktu. Kemudian ada hal, keterangan kondisi, ada tamyiz, keterangan zat. Kemudian nanti ada maf'ul min ajli, keterangan tujuan. Kemudian ada maf'ul ma'ah ya, keterangan penyertaan, dan seterusnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masdar atau maf'ul mutlaq. Masdar, kita tidak asing dengan istilah ini ya. Ya, bagi yang telah belajar shorab, kita tidak asing. Masdar itu adalah yang datang urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Misalnya doroba yadribu dorban. Maka kita katakan dorban adalah masdar dari doroba. Kemudian misalnya jalasa yajlisu julusan. Maka julusan adalah masdar bagi jalasa. Tapi masdar dalam pembahasan nahwu ya adalah apabila kita membuat sebuah kalimat yang mengandung fiil, kemudian setelah fiil tersebut kita letakkan masdar. Ya. Ini yang dimaksud pembahasan masdar dalam pembahasan nahwu. Dan ada tujuan ya, ada tujuan kita meletakkan masdar setelah fiilnya. Karena masdar ini punya 3 tujuan. Yang pertama adalah penekanan. Jadi dengan kita menggunakan masdar, kita bisa menekankan makna dari suatu kalimat. Misalnya kita mengatakan dorobtu zaidan dorban. Dorobtu zaidan dorban. Ini kan jelas bahwasanya dorban adalah masdar dari doroba. Kalau kita mengatakan dorobtu zaidan, maka maknanya hanya saya memukul Zaid. Tapi kalau kita katakan dorobtu zaidan dorban, ini ada makna yang ditekankan. Jadi saya benar-benar memukul Zaid. Kemudian misalnya kita mengatakan nasartu ya Zaidan nasran. Nasartu Zaidan nasran. Saya benar-benar menolong Zaid. Ya. Jadi mudah kalau kita ingin menekankan kalimat dalam bahasa Arab, sebut saja masdar setelahnya. Ya, misalnya kita mengatakan jalastu, ya. Kita mau menekankan, maka datangkan saja masdar dari jalasa, ya. Masdar jalasa adalah julusan. Ketika kita mengatakan jalastu julusan, maka artinya adalah saya benar-benar duduk. Ya, jadi ini manfaat pertama atau faedah pertama dari masdar, yaitu penekanan. Dorobtu Zaidan dorban. Akaltu al-khubza aklan. Jalastu julusan. Ya. Ini namanya penekanan. Kemudian yang kedua, penyerupaan.
Contohnya misalnya kita mengatakan dorobtu Zaidan dorbal asadi. Ya, saya menyerang atau memukul Zaid seperti pukulannya singa atau serangannya singa. Ya, saking cepat ya serangannya atau pukulannya. Atau misalnya kita mengatakan jalastu julusal ulama. Saya duduk seperti duduknya para ulama, ya. Jadi ini manfaat yang kedua adalah penyerupaan. Kemudian yang ketiga menjelaskan frekuensi, ya. Atau menjelaskan bilangannya berapa kali perbuatan dilakukan. Misalnya contohnya ya dalam surat An-Nisa fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Lalu mereka menyerbu kamu dengan satu serbuan. Atau misalnya kita mengatakan dorabtu Zaidan dorbatan wahidah. Saya memukul Zaid sekali pukul. Saking kencangnya langsung jatuh tersungkur si Zaidnya. Nah, ini masdar dengan faidah menjelaskan frekuensinya. Kemudian yang harus dipahami bahwasannya ya untuk pembahasan masdar ini dalam ketika kita mengi'rab, istilah yang kita gunakan adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Misalnya tadi kalimat dorabtu Zaidan dorban, ya kita katakan dorabtu fi'il fa'il Zaidan maf'ul bih. Kemudian dorban kita katakan maf'ulun mutlakun mansubun, ya. Dorban maf'ul mutlak. Jadi kalau pas ngi'rab kita bilangnya itu maf'ul mutlak bukan masdar. Contoh lain misalnya tadi ya dorabtu dorbal asadi, kita katakan dorbal asadi dorbanya sebagai maf'ulun mutlakun mansubun. Kemudian al-asadi sebagai mudhaf ilaihi. Kemudian yang juga harus diperhatikan dalam pembahasan masdar ini, bahwa masdar itu tidak mesti harus dari kata yang sama. Dia boleh dari kata yang berbeda, tapi maknanya sama. Ya misalnya, kita tahu bahwasanya jalasa dan qa'ada ini artinya sama-sama duduk, ya. Baik jalasa maupun qa'ada artinya sama-sama duduk. Ini boleh kita menggunakan masdar dari kedua kata ini. Jadi boleh jalastu qu'udan atau qa'adtu julusan. Jadi bisa jalastu qu'udan atau qa'adtu julusan, ya. Nah, untuk bisa lebih memahami pembahasan tentang masdar ini, kita bisa melihat beberapa contoh yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 119, ya, Allah berfirman, "Wa may yattakhidz syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Yang jadi contoh adalah dalam ayat faqad khasira khusranan mubina. Maka sungguh ia telah merugi kerugian yang nyata. Di sini khusran maksud dari khasira. Maka kita katakan khusranan sebagai maf'ulun mutlaqun mansubun, ya. Kemudian dalam surat Al-Insan, ya, ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Jadi contoh adalah yufajjirunaha tafjira. Ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya tafjir adalah maksud dari fajjara yufajjiru tafjiran. Maka di sini yufajjirunaha tafjira, tafjira sebagai maf'ulun mutlaq, ya. Dan dalam ayat ini fungsinya adalah menekankan, ya, menekankan makna. Kemudian dalam surat Al-Insan wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Ya, di sini dari kata dhullilat dan tadlila, ya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Taslim adalah masdar dari sallama yusallimu, ya. Maka dalam ayat ini sallimu taslima ada penekanan, ya. Tasliman sebagai maf'ulun mutlaq dengan faidah penekanan. Dan ucapkanlah salam penghormatan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan, ya, bersungguh-sungguh. Jadi wasallimu taslima ini mengandung makna penekanan. Begitupun ayat-ayat yang lainnya bisa dibaca di buku. Jadi intinya masdar itu memberikan beberapa makna. Ada yang maknanya
berupa penekanan, ada yang maknanya penyerupaan, ada yang maknanya menjelaskan frekuensi. Kemudian masdar ini atau maf'ul mutlak ini dapat dengan mudah diketahui. Ya, ciri-cirinya sangat jelas. Kalau ada fi'il setelahnya ada masdarnya yang dalam keadaan mansub, maka dia adalah masdar. Ya, demikian pembahasan tentang masdar, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.